Halo teman, lepaskan bebanmu sobat, Galbay sekarang juga aman kok. Nah, video ini saya dedikasikan buat teman saya, subscriber saya yang sekarang sedang pusing, sedang frustasi, sedang depresi menghadapi penagihan pinjaman online atau yang sudah Galbay dan tidak punya uang sepeser pun untuk bayar. Jadi saya bikin video edukasi ini untukmu. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Yang pertama, teman-teman harus tahu jika teman-teman sudah Galbay atau melakukan gagal bayar di pinjaman online itu teman-teman harus lebih kuat mentalnya teman, karena kita harus tahu tentang resiko-resiko yang akan kita tanggung jika kita melakukan Galbay di pinjaman online, seperti bunga dan denda itu pasti ya teman. Berjalannya waktu, bunga denda itu pasti ada ya teman. Dan untuk penagihan pinjaman online itu juga mungkin ada mungkin tidak. Tadi fokusnya biasanya di penagihan lewat komunikasi WA dan telepon, ini biasanya yang paling diutamakan pihak pinjaman online. Untuk penagihan ke rumah biasanya cuma Aku Laku dan Kredivo. Selebihnya seperti ada Kami, ada Pundi, isi cash itu biasanya cuma nelpon melulu, tapi nggak berani datang ke rumah karena ya dia tidak punya developer untuk membayar ya teman. Jadi dia mungkin telepon melulu, tidak akan nyamperin kita sampai di rumah, jadi lebih aman ke depannya. Dan teman-teman harus, kalau sudah melakukan Galbay itu jangan sampai frustasi, jangan sampai pesimis. Teman-teman harus tanamkan di mindset teman-teman itu cuma masalah pinjaman, itu cuma masalah perdata, tidak akan ada kena delik hukum satupun ya teman. Karena masalah perdata itu cuma masalah kesanggupan untuk membayar, tidak sampai di penjara ataupun sita aset, karena kita cuma melampirkan foto KTP saja ya teman, tidak ada jaminan lain. Tapi kalau teman-teman pinjam di bank itu kan ada jaminannya, misalnya sertifikat rumah atau BPKB atau yang lainnya. Itu jika kita nunggak atau tidak bayar tagihan, maka otomatis ada debitur yang datang ke rumah itu akan bernegosiasi kepada kita, akan yang namanya menyita aset kita kalau pinjaman kita sudah melebihi ambang batas. Tapi kasusnya di pinjaman online ini beda, kita cuma melampirkan KTP saja, jadi tidak ada yang namanya jaminan yang kita berikan kepada pinjaman online. Jadi kita bisa lebih aman ke depannya, tidak akan ada debitur yang datang, karena ini bukan seperti bank. Kalau bank itu pasti ada debiturnya, tapi kalau ini cuma masalah pinjaman online yang kita tidak tahu di mana kantornya, kita tidak tahu bagaimana ini besar atau kecil atau yang lainnya, apakah ada debiturnya atau tidak. Tapi kita tahu, kita cari di internet 80% pinjaman online itu tidak ada debiturnya, jadi kita lebih aman ke depannya. Jadi teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu depresi tentang masalah ini. Kalau sudah punya uang dan ada pendapatan yang lebih besar, teman-teman bisa lunasi tagihan saja. Tapi kalau teman-teman sudah mentok gak punya uang sepeser pun, teman-teman sudah jadi pengangguran, ya sudah, lepaskan beban itu teman-teman, Galbay sekarang juga. Tidak perlu takut atau tidak perlu yang namanya merasa terbebani dengan ini. Teman-teman sudah pasrahkan saja. Ya, kita tidak bisa berkata-kata lain karena kita tidak punya uang sepeser pun, jadi kita harus melakukan ini sekarang juga. Jangan sampai melakukan yang namanya teman-teman coba menghalalkan segala cara untuk bayar tagihan. Itu bisa menghancurkan hidup teman-teman. Saya jelaskan di sini, itu bisa menghancurkan hidup teman-teman, karena kalau kita sudah yang namanya melakukan ini, kita akan stres sendiri. Pokoknya kita punya pinjaman Aku Laku 1 juta, kita tidak punya uang untuk bayar tagihan, kita pinjam di Kredivo 2 juta untuk melunasi tagihan Aku Laku. Nah, ini bisa kita lakukan, tapi kalau kita melakukan ini terus menerus akan membuat kita lebih hancur sendiri. Nah, pada saat kita melunasi tagihan Aku Laku, kita akan ada utang di Kredivo 2 juta. Nah, untuk melunasi utang Kredivo 2 juta, kita hutang lagi di Aku Laku 3 juta, seperti itu ya teman. Jadi muter terus, dan lama kelamaan hutang kita yang tadinya 1 juta jadi 2 juta, jadi 4 juta, jadi 10 juta, karena kita melunasi tagihan pakai hutang. Hutang untuk bayar hutang itu tidak saya sarankan ya teman. Jadi stop sekarang juga, Galbay sekarang juga. Jangan pernah takut, jangan pernah yang namanya bingung atau berpikir terlalu dalam masalah ini. Teman-teman harus fokusnya tidak melunasi tagihan. Kalau tidak punya uang ya sudah, digalbaikan saja. Jangan pernah berpikir melunasi hutang dengan cara berhutang. Teman-teman stop sekarang juga. Saya sudah tegaskan di sini, stop sekarang juga.
teman-teman harus fokusnya pada menaikkan pendapatan teman-teman, menaikkan income teman-teman per bulan. Ya, saya pengangguran Bang, bagaimana? Nah, teman-teman harus cari cara agar teman-teman punya pekerjaan tetap. Itu wajib teman-teman lakukan. Misalnya teman jualan di pinggir jalan, jualan teh seperti itu, atau apapun yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari hari ini. Ini wajib teman-teman lakukan berkala, tidak boleh tidak. Karena kalau kita berpangku tangan, bermalas-malasan, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita malah cenderung lebih berpikir terlalu dalam, lebih pesimis atau yang lainnya. Dan bahkan ada orang yang sampai melakukan hal-hal bodoh karena dia tidak kuat mental menghadapi ini. Dia punya pinjaman 10 juta lebih dan dia malah bermalas-malasan, tidak berpikir bagaimana cara mendapat ulang. Dia malah coba stres sendiri dan melakukan hal-hal bodoh seperti melakukan percobaan bunuh diri atau yang lainnya. Jadi jangan pernah melakukan hal ini. Kalau tidak punya uang mentok ya sudah, digalbaikan saja. Saya berulang kali mengedukasi teman saya, mengedukasi subscriber saya untuk melakukan ini. Jadi jangan pernah yang namanya merasa takut, pesimis. Santai saja, banyak temennya, banyak yang sudah galbay, banyak yang sudah tidak bayar tagihan. Jadi teman-teman nggak sendirian dalam hidup ini. Kalau teman butuh teman curhat, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Banyak sekali orang yang ada kasus sama seperti kalian. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah yang namanya frustasi tentang ini. Yakinlah kepada Tuhan, yakinlah kepada pertolongan Allah ya teman. Itu sangat nyata sekali jika teman-teman memang berniat untuk melunasi tagihan. Jadi teman-teman harus yang namanya berdoa terus-menerus, meminta pertolongan kepada Allah. Di samping itu teman-teman harus rajin bekerja, rajin mencari lubang-lubang pendapatan lain. Jangan pernah bermalas-malasan dan jangan pernah kendor, jangan pernah yang namanya takut masalah debt collector. Nanti kalau saya ditagih orang pihak debt collector gimana Bang? Sudah hadapi saja, bicara apa adanya tentang ekonomi teman-teman. Kalau debt collectornya itu malah berbuat anarkis, teman-teman langsung saja usir saja atau panggil pihak keamanan setempat untuk mengusirnya, karena itu sudah mengganggu ketentraman pihak kita ya teman. Jadi jangan pernah takut atau menyerah atau malah takut dengan ini. Kita berada di jalur yang tepat, kita melakukan ini karena kita terpaksa, bukan karena kita main-main ya teman. Jadi jangan berpikir terlalu dalam, jangan berpikir terlalu mendalam tentang masalah ini. Teman-teman harus fokus menaikkan pendapatan. Jika teman-teman kurang puas dengan video ini, teman-teman harus coba tulis di kolom komentar bagaimana curhat teman-teman tentang masalah pinjaman online, bagaimana teman-teman bisa menghadapinya, atau berbagi informasi lain bisa tulis di komentar. Saya sering membuka sharing-sharing tentang masalah ini agar teman-teman bisa lebih plong hidupnya, lebih merasa ditemani ya teman, karena teman-teman kalau sendirian menghadapi ini akan stres sendiri. Jadi tetap semangat, tetap melakukan hal positif, tetap berpikir lebih positif lagi dari hari ke hari. Ini saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kehidupan lebih baik.